warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang. Apakah Bunda sedang mengalami permasalahan dalam menyusui si kecil, seperti ASI yang tidak lancar dan ketidaknyamanan selama masa nifas? Kalau memang Bunda mengalami ASI yang tidak lancar, salah satu penyebabnya adalah karena hormon oksitosin yang terkendala. Nah, apakah sebenarnya oksitosin ini? Dalam tubuh manusia, khususnya perempuan, terdapat beberapa hormon yang berperan pada saat memberikan ASI kepada sang buah hati. Hormon tersebut ialah prolaktin yang berperan dalam produksi ASI dan oksitosin yang mengatur pengeluaran ASI pada bunda. Sementara dalam proses pembentukan ASI, tidak hanya hormon oksitosin dan prolaktin saja, namun terdapat juga hormon lainnya seperti hormon progesteron, estrogen, dan human placental lactogen atau dapat disingkat menjadi HPL. ASI yang sudah diproduksi membutuhkan hormon oksitosin untuk mengalirkannya. Hormon oksitosin dihasilkan di bagian hipotalamus pada otak lalu dikeluarkan melalui kelenjar pituitari yang terletak di bawahnya. Oksitosin dipengaruhi oleh kondisi psikologis bunda. Jika bunda merasa tenang, nyaman, dan bahagia, hormon akan berlimpah dan ASI pun akan mengalir lancar. Hormon oksitosin bekerja melalui rangsangan dari isapan bayi saat menyusu, lalu diteruskan menuju hipotalamus yang memproduksi hormon oksitosin. Selanjutnya, oksitosin akan membuat otot-otot halus di sekeliling alveoli untuk berkontraksi dan mengeluarkan ASI. Pengeluaran hormon oksitosin selain dipengaruhi oleh isapan bayi, dipengaruhi juga oleh reseptor yang terletak pada sistem saluran payudara. Bila salurannya melebar atau menjadi lunak, maka secara refleks dikeluarkan oksitosin oleh kelenjar hipofisis yang berperan untuk memeras air susu dari alveoli. Sebenarnya pada masa postpartum atau masa setelah melahirkan, tidak semua ibu dapat mengeluarkan ASI-nya secara langsung. Karena pengeluaran ASI merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks antara rangsangan mekanik, saraf, dan bermacam-macam hormon yang mempengaruhi pengeluaran oksitosin. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi ASI pada bunda ketika menyusui seperti faktor makanan, pola istirahat, frekuensi pemberian ASI, dan faktor terbesar yakni perawatan payudara. Akan tetapi, kalau semua faktor yang mempengaruhi produksi ASI sudah terpenuhi namun ASI belum lancar juga, apa yang bunda lakukan? Pijat oksitosin merupakan salah satu cara yang dapat bunda lakukan untuk merangsang hormon oksitosin yang akan membantu dalam memperlancar produksi ASI. Pijat oksitosin dapat dilakukan oleh para bunda sebagai upaya untuk memperlancar produksi ASI-nya. Selain itu, pijat oksitosin juga bermanfaat untuk mengurangi stres, rasa nyeri pada tulang belakang, mencegah terjadinya perdarahan postpartum, mempercepat penyembuhan luka bekas implantasi plasenta, serta meningkatkan hubungan psikologis bunda dan keluarga. Pijat oksitosin merupakan pemijatan tulang belakang yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis dan saraf pangkal otak sampai daerah sakrum untuk merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Hormon ini merangsang sel-sel otot polos yang melingkari saluran kelenjar payudara yang menyebabkan kontraksi sehingga dapat meningkatkan pelancaran ASI. Manfaat pijat oksitosin diantaranya mengurangi rasa sakit, membuat tidur menjadi lebih berkualitas, memulihkan keseimbangan hormon pasca persalinan, membantu ASI lebih deras,
menaikkan berat badan bayi usia 0-6 bulan, serta mencegah penyumbatan saluran ASI dan mastisis. Sebelum memulai pemijatan, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti meja, kursi, 1 handuk kecil, 2 handuk besar, baskom yang berisi air hangat, 2 waslap, baby oil, sebuah kom kecil, kasa, gelas penampung ASI, dan yang terakhir yakni baju ganti untuk bunda. Pertama-tama, lepaskan pakaian bagian atas dan bra bunda. Lalu, bersihkan puting susu bunda menggunakan kasa yang telah dibasahi air hangat. Kemudian, tarik secara perlahan dan amati pengeluaran ASI. Setelah itu, usap payudara secara perlahan dari arah pangkal payudara ke puting susu. Pada tahap ini, bidan berada di belakang bunda. Licinkan kedua telapak tangan dengan baby oil. Kemudian, pijat leher bunda dengan posisi tangan seperti kepalan tinju. Lakukan selama 2-3 menit. Setelah pemijatan pada leher selesai, pijatlah punggung bunda yang sejajar dengan payudara menggunakan ibu jari. Kemudian, tekan dengan kuat sambil membuat gerakan melingkar kecil-kecil. Lakukan ini selama 2-3 menit. Kemudian, telusuri kedua sisi tulang belakang dengan memposisikan kedua tangan menyerupai kepalan tinju dan ibu jari menghadap ke atas. Setelah itu, amati respon bunda selama pemijatan dilakukan. Nah, demikian tadi bunda, kita sudah membahas tentang ASI atau air susu ibu yang tidak lancar. Hormon apa saja yang berperan dalam produksi ASI, faktor yang mempengaruhi produksi ASI pada bunda, serta tahapan pijat oksitosin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain di sekitar kita.